Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis kasus whistleblowing, khususnya kasus Boeing 787 Dreamliner oleh Sam Salvor tahun 2024. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wulan Safitri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal dengan NPM 43236000024. Kelas 6C Akuntansi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi Akuntansi dengan dosen pengampu Bu Eva Anggranyunita SEM ECC AKT. Isi pembahasan. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin, di antaranya pertama, pengertian whistleblowing, lalu ada latar belakang kasus, profil whistleblowing Sam Salvor, dan dilanjutkan dengan kronologi kasus, permasalahan utama, respon Boeing, penyelesaian kasus, dan analisis etika serta analisis teori whistleblowing, diakhiri dengan kesimpulan dan saran serta daftar pustaka. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian whistleblowing. Whistleblowing terdiri dari dua kata, yaitu whistle dan blowing. Whistle berarti peluit dan blowing berarti meniup, sehingga whistleblowing sebenarnya berarti meniup peluit. Namun yang sesungguhnya dimaksudkan dengan whistleblowing dalam konteks etika, sebagaimana diungkapkan oleh Sonny Keraf tahun 1998. Whistleblowing adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan kecurangan, entah yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lain. Nah, tujuan dari whistleblowing sendiri yaitu untuk melindungi kepentingan publik, menjaga etika perusahaan, dan mencegah kerugian atau bahaya yang lebih besar. Nah, jenis whistleblowing sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada internal whistleblowing dan external whistleblowing. Bila laporan tersebut masih ditunjukkan kepada orang atau pejabat di dalam perusahaan, maka tindakan ini disebut internal whistleblowing. Namun, bila tindakan pembocoran tersebut sudah dilakukan kepada masyarakat atau orang di luar perusahaan, maka tindakan ini disebut external whistleblowing. Selanjutnya adalah latar belakang kasus. Boeing merupakan salah satu perusahaan manufaktur pesawat terbesar di dunia, di mana industri penerbangan sangat mengutamakan keselamatan dan kualitas produksi. Namun, pada tahun 2024, muncul dugaan cacat produksi pada Boeing 787 Dreamliner. Kasus ini mencuat setelah seorang insinyur Boeing bernama Sam Salvor melakukan whistleblowing. Akibatnya, kasus ini menimbulkan perhatian besar terhadap budaya keselamatan Boeing. Selanjutnya, profil sang whistleblower, yaitu Sam Salvor. Sam Salvor adalah insinyur kualitas atau quality engineer di Boeing yang telah bekerja lebih dari 10 tahun di perusahaan Boeing. Ia bertugas mengawasi kualitas produksi dan pesawat. Namun ia mengungkap dugaan masalah produksi pada Boeing 787 Dreamliner dan Boeing 777. Ia melakukan whistleblowing karena khawatir terhadap keselamatan penerbangan. Sebelum memasuki kronologi kasus, di sini saya akan menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. Yang pertama ada Boeing, yaitu perusahaan manufaktur pesawat. Kedua ada Sam Salvor, yaitu sang whistleblowing. Yang ketiga ada FAA, yaitu Federal Aviation Administration, regulator penerbangan Amerika Serikat. Keempat ada Senat Amerika Serikat, yaitu sebagai pengawas dan investigasi. Dan kelima tentunya penumpang, pihak yang berpotensi terdampak. Masuk ke kronologi kasus. Pertama, pada tahun 2020 sampai 2021, Sam Salvor mulai menemukan dugaan masalah pada proses perakitan badan pesawat atau fuselage Boeing 787 Dreamliner. Permasalahan tersebut seperti bagian-bagian badan pesawat tidak dipasang dengan presisi,
terdapat celah kecil atau gaps pada sambungan fuselage, dan pekerja menggunakan tekanan berlebihan untuk menyatukan bagian pesawat. Lalu di tahun 2021, ia melaporkan kekhawatirannya secara internal kepada manajemen Boeing terkait kualitas pemasangan sambungan pesawat. Pada pihak manajemen, Sam Salvor mengungkapkan bahwa dalam proses perakitan badan pesawat atau fuselage, Boeing diduga menggunakan shortcut atau jalan pintas produksi agar target produksi cepat tercapai. Lalu di tahun 2021 sampai tahun 2022, menurut pengakuannya, laporan tersebut tidak mendapat tanggapan yang memadai, dan ia kemudian justru dipindahkan dari proyek Boeing 787 ke Boeing 777. Nah, di program Boeing 777, di sana ia justru melihat para pekerja secara harfiah melompat-lompat di atas bagian pesawat agar posisinya sejajar atau misalignment karena bagian-bagian tersebut tidak pas saat dirakit. Alih-alih didengarkan, Salvor mengalami tekanan mental dan ancaman dari pihak manajemen internal selama 3 tahun, sebelum akhirnya ia memutuskan menjadi whistleblower publik. Ancaman tersebut terdiri dari: pertama, ia diminta untuk diam, tidak membuat laporan yang memperlambat jadwal, dan sempat dimarahi habis-habisan selama 40 menit ditelepon oleh atasannya. Lalu ia dipindahkan secara sepihak dari program 787 ke program 777 sebagai bentuk hukuman pengasingan atau sideline. Ia juga menerima ancaman kekerasan fisik. Bahkan, ban mobil pribadinya sengaja ditusuk dengan paku besar saat berada di area parkir tempat kerjanya. Lalu 3 tahun setelahnya, karena merasa tidak mendapat tanggapan yang memadai, Sam Salvor pada tahun 2024, tepatnya pada bulan Januari, mengajukan pengaduan resmi kepada Federal Aviation Administration atau FAA sebagai regulator penerbangan Amerika Serikat. Lalu di tanggal 9 April tahun 2024, kasus whistleblowing mulai ramai diberitakan media internasional setelah pengacaranya mengungkap laporan tersebut kepada publik. Dan tanggal 17 April 2024, Sam Salvor memberikan kesaksian di hadapan Senat Amerika Serikat mengenai dugaan masalah keselamatan produksi Boeing. Permasalahan utama dalam kasus ini: adanya dugaan masalah produksi seperti 1. Masalah celah atau gaps pada bodi pesawat 787. Tubuh atau fuselage pesawat 787 Dreamliner terbuat dari bahan komposit karbon. Saat menyatukan potongan-potongan besar badan pesawat, ada standar toleransi celah yang sangat ketat, yaitu kurang dari 0,005 inci. Salvor mengungkapkan bahwa Boeing menggunakan kekuatan tekanan yang berlebihan untuk memaksa potongan tersebut menyatu agar celahnya terlihat hilang secara visual. Kedua, debris atau serpihan sisa. Akibat pemasangan tersebut, serpihan sisa pengeboran terperangkap di dalam celah sambungan sebanyak 80% dari total kasus. Ketiga, resiko fatal kebocoran atau kerusakan struktur. Salvor memperingatkan bahwa pemaksaan struktur ini menciptakan tekanan konstan pada material. Seiring waktu, setelah ribuan jam penerbangan, hal ini dapat memicu premature fatigue failure atau patah lelah prematur pada sambungan utama pesawat yang bisa menyebabkan kegagalan struktur di udara secara katastrofik. Ia mengklaim kecacatan ini berpotensi berdampak pada lebih dari 1.000 pesawat 787 yang aktif beroperasi. Lalu dugaan yang terakhir, target produksi dianggap terlalu tinggi. Budaya perusahaan yang sangat kompetitif memaksa percepatan lini produksi pesawat 787 Dreamliner dan 777 demi mengejar target pengiriman yang ambisius. Fokus manajemen yang bergeser ke arah metrik saham dan efisiensi biaya seringkali mengabaikan standar teknik yang ketat, yang pada akhirnya membahayakan integritas struktural jangka panjang pesawat. Nah, resiko yang dikhawatirkan, pertama ada kelelahan material atau material fatigue,
kedua kerusakan struktur pesawat, dan ketiga potensi ancaman keselamatan penerbangan. Selapor khawatir tekanan berlebihan tersebut akan menyebabkan kelelahan material atau material fatigue, sehingga umur pesawat menjadi lebih pendek dan dalam jangka panjang beresiko menyebabkan pesawat terbelah atau gagal struktur saat terbang. Ia menyebut potensi ini sebagai catastrophic failure, sehingga potensi ancaman keselamatan penerbangan sangat mungkin terjadi. Selanjutnya, respon dari Boeing. Pada Mei tahun 2024, 1 bulan setelah Sam Salapore memberikan kesaksian di hadapan Senat Amerika Serikat mengenai dugaan masalah keselamatan produksi Boeing, Boeing membantah tuduhan tersebut. Ia menyatakan pernyataan, pertama, Boeing 787 Dreamliner dinyatakan aman untuk dioperasikan. Kedua, semua prosedur produksi telah diawasi oleh FAA. Ketiga, tidak ditemukan ancaman keselamatan langsung. Dan terakhir, pengujian struktur telah dilakukan secara menyeluruh. Lanjut ke pembahasan penyelesaian kasus. Kasus ini tidak selesai dengan kesepakatan damai yang sederhana, melainkan memicu investigasi berskala nasional yang merombak internal Boeing. Pertama, investigasi FAA. FAA langsung membuka investigasi formal terhadap proses produksi Boeing 787 dan 777 berdasarkan data teknis yang diserahkan oleh Salapore. FAA memperketat pengawasan di pabrik dan membatasi laju produksi Boeing sebelum kualitasnya benar-benar terverifikasi secara independen. Kedua, sidang Senat Amerika Serikat. Salapore dipanggil untuk memberikan kesaksian di hadapan Senat terkait budaya keselamatan Boeing. Sidang ini meningkatkan tekanan publik terhadap Boeing. Ketiga, pengawasan produksi diperketat. Bagian dari penyelesaian hukum ini mewajibkan Boeing untuk diaudit secara ketat oleh pengawas keselamatan atau independent monitor. Pihak ketiga yang ditunjuk oleh pengadilan guna memastikan tidak ada lagi intimidasi terhadap karyawan yang melaporkan kecacatan produk. Keempat, pergantian manajemen. Tekanan bertubi-tubi dari kasus Salapore yang diperparah insiden lepasnya pintu darurat Alaska Airlines 737 MAX di awal tahun 2024 memaksa jajaran eksekutif tertinggi Boeing mundur. CEO Boeing Dave Calhoun serta Kepala Divisi Pesawat Komersial Stan Deal resmi mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas runtuhnya budaya keselamatan perusahaan. Yang kelima, sebagai buntut dari rangkaian investigasi budaya keselamatan ini, pada Juli 2024, Boeing setuju untuk mengaku bersalah atau plead guilty atas dakwaan penipuan konspirasi kriminal terkait sertifikasi pesawat ke FAA. Boeing dijatuhi denda ratusan juta dolar dan diwajibkan menginvestasikan minimal 455 juta dolar untuk memperbaiki program kepatuhan dan keselamatan kerja mereka. Dampak kasus, yaitu penurunan kepercayaan publik dan maskapai. Pertama, erosi loyalitas pelanggan. Terjadinya penurunan signifikan pada tingkat kepercayaan penumpang terhadap keamanan armada Boeing tipe 787 dan 777. 2. Skeptisitas maskapai global. Meningkatnya kekhawatiran dari operator penerbangan internasional terkait jadwal pengiriman dan keandalan struktural pesawat. Ketiga, kerusakan citra korporat. Stigmatisasi negatif terhadap manajemen Boeing yang dianggap lebih memprioritaskan kuantitas produksi dibandingkan integritas teknis. Selanjutnya, analisis etika. Yang pertama, adanya pelanggaran etika, dugaan mengabaikan keselamatan. Dalam industri penerbangan, keselamatan merupakan prioritas utama karena menyangkut nyawa manusia. Pada kasus ini, Sam Salapore menuduh adanya praktik produksi yang berpotensi mengurangi kualitas struktur pesawat Boeing 787 Dreamliner. Jika tuduhan tersebut benar, maka perusahaan dianggap melanggar prinsip etika bisnis karena lebih mengutamakan keuntungan dan kecepatan produksi dibandingkan keselamatan konsumen.
Dalam etika bisnis, perusahaan memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan produk yang dihasilkan aman digunakan. Pelanggaran etika yang kedua, tekanan produksi yang tinggi. Kasus Boeing menunjukkan adanya konflik kepentingan antara efisiensi bisnis, target produksi, dan keselamatan publik. Boeing saat itu sedang menghadapi tekanan besar untuk mempercepat produksi pesawat. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan beresiko mengurangi pengawasan kualitas, mengabaikan peringatan teknis, atau menekan karyawan agar produksi tetap berjalan. Ketiga, pelanggaran etika, kurangnya keterbukaan terhadap laporan internal. Sam Salvor mengaku sudah melaporkan masalah tersebut secara internal sebelum membawa kasus ke FAA dan Senat Amerika Serikat. Namun, menurut pengakuannya, laporannya diabaikan, ia dipindahkan proyek, dan mengalami tekanan dari lingkungan kerja. Hal ini menunjukkan kemungkinan adanya budaya organisasi yang kurang terbuka terhadap kritik atau laporan keselamatan. Secara etika, perusahaan seharusnya mendukung pelaporan internal, bukan justru membuat pelapor merasa tertekan. Budaya perusahaan yang sehat harus memberi ruang bagi karyawan untuk menyampaikan masalah tanpa takut pembalasan. Tindakan positif whistleblower mengutamakan keselamatan publik, menunjukkan tanggung jawab profesional, dan berani mengungkap resiko meskipun menghadapi tekanan. Tindakannya melakukan whistleblowing dapat dipandang sebagai bentuk integritas profesional, tanggung jawab moral, dan kepedulian terhadap keselamatan publik. Walaupun beresiko terhadap karirnya, ia tetap melaporkan dugaan masalah karena merasa ada potensi bahaya besar di masa depan. Sikap Sam Salvor tersebut menunjukkan nilai etika seperti kejujuran, keberanian moral, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap kepentingan publik. Selanjutnya tentang analisis teori whistleblowing. Yang pertama, teori utilitarianisme. Dalam kasus ini, Sam Salvor melakukan whistleblowing demi mencegah kemungkinan kecelakaan pesawat di masa depan. Tujuannya bukan untuk kepentingan pribadi tetapi keselamatan penumpang dan masyarakat luas. Walaupun tindakannya dapat merugikan reputasi Boeing, mengganggu produksi, atau menimbulkan kerugian finansial, namun jika pelaporannya dapat mencegah kecelakaan besar, maka tindakan tersebut dianggap etis menurut utilitarianisme. Yang kedua, adanya teori deontologi. Teori deontologi menekankan tindakan dinilai benar berdasarkan kewajiban moral, bukan akibatnya. Sebagai insinyur kualitas, Sam memiliki kewajiban profesional untuk menjaga standar keselamatan, melaporkan potensi bahaya, dan bertindak jujur. Walaupun whistleblowing dapat membahayakan karirnya, secara deontologi ia tetap wajib menyampaikan kebenaran. Yang ketiga, teori hak dan kewajiban. Teori ini menekankan bahwa setiap pihak memiliki hak yang harus dihormati dan kewajiban yang harus dijalankan. Dalam kasus ini, whistleblowing dilakukan untuk melindungi hak publik atas keselamatan penerbangan. Masuk pada bagian kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari kasus ini ialah: pertama, kasus Boeing menunjukkan pentingnya whistleblowing dalam menjaga keselamatan publik. Kedua, whistleblower atau Sam Salvor memiliki peran penting dalam mengungkap masalah organisasi. Ketiga, perusahaan harus membangun budaya etika dan keterbukaan. Keempat, perlindungan terhadap whistleblower harus sangat diperlukan. Saran yang pertama, Boeing perlu meningkatkan quality control-nya. Kedua, perusahaan harus mendukung budaya pelaporan yang aman, tidak ada intimidasi. Ketiga, perlindungan terhadap whistleblower harus diperkuat. Keempat, keselamatan harus menjadi prioritas yang utama dibandingkan target produksi sebuah perusahaan. Terakhir, daftar pustaka. Kasus ini bersumber dari beberapa artikel yang saya baca terkait kasus Boeing 787 Dreamliner oleh Sam Salvor tahun 2024 dan bersumber juga dari buku Sukrisno Agus dan Aicenik Ardana yang berjudul Etika Bisnis dan Profesi, Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya, edisi revisi.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.